Pra-aksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi, masa pra-aksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Dalam buku modul Sejarah Indonesia terbitan Kemdikbud dijelaskan masa pra-aksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaan, periodisasi sejarah Indonesia, masa pra-aksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman batu karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10-15 orang untuk mencari makan. Pada zaman ini manusia hanya mengenal berburu dan mengumpulkan makanan, buah dan umbi-umbian. Mereka belum memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Berdasarkan penemuan fosil, jenis manusia purba hidup di zaman Paleolitikum antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo soliensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum dikelompokkan menjadi kebudayaan Pacitan yang ditemukan pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan kapak perimbas. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa alat dari tulang binatang dan flex. Zaman Mesolitikum, zaman batu tengah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abyss House Roche. Pada masa ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak-anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Neolitikum yaitu Jokenmodinger dan Abyss House Roche. Zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australomelanoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Mereka juga dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Hasil kebudayaan yang terkenal yaitu ada kapak lonjong dan kapak persegi. Ada pula peninggalan lainnya yaitu mata panah dan mata tombak, perhiasan, alat pemukul kulit kayu, pakaian dari kulit kayu, dan tembikar atau periuk belangga. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens.
logam disebut sebagai zaman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai membuat alat dari logam seperti perunggu dan besi. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Pada zaman ini manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalan sejarah dari zaman perunggu di Indonesia antara lain Candrasa, Kapak Corong, Nekara, Moko, Bejana Perunggu, Arca Perunggu. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu dan mata sabit digunakan untuk menyambit tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul atau Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur.